Baik, kita mulai asatidzah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Baik, Asatidzah, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam matan Safinatun Najah. Ya, sebelumnya kita sudah membahas terkait adabul khilaf bainal ulama. Namun sekarang kita masuk dalam pembahasan inti dari matan Safinatun Najah, istilahnya muqaddimahnya. Nanti kita akan mengenal tarjamatu sahib Safinatun Najah, ya, kita akan mengenal siapa penulisnya dan apa di dalam kitab Safinatun Najah dan lain sebagainya. Hari ini insya Allah hanya muqaddimah saja, ya, tidak membahas terkait fikih, ya, terlalu mendalam, ya, cuman nanti kita akan fokuskan inti dari muqaddimahnya. Baik, kita lanjut ya. Baik, Safinatun Najah, ya, Safinatun Najah artinya apa? Safinah apa ini artinya? Safinah artinya adalah bahtera. An-Najah adalah keselamatan. Fima yajibu alal abdi limaulah. Ya, di dalam perkara-perkara yang diwajibkan kepada hamba untuk maulah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Safinatun Najah seolah-olah, ya, penulis matan Safinah, Syekh Salim Al-Hadrami Syafi'i, beliau mengumpamakan, ya, bahtera keselamatan yang ada di dalam matan Safinah ini, mencoba untuk mengarungi samudera yang begitu luas di dalam ilmu fikih, ya. Di antaranya matan Safinah adalah matan yang sangat dasar, matan yang levelnya tamhidi, bukan muqtadi lagi tapi tamhidi. Jadi ada tamhidi, ada muqtadi, mutawasid, ada muntahi, ya. Istilahnya kalau dalam bahasa kita itu tamhidi itu baru permulaan, baru dimulai, ya, baru kulitnya saja, ya, dikatakan demikian, ya. Baik, kita lanjut, ya. As-sulamu at-ta'limi fi dirasil fikih Syafi'i. Ya, tangga mempelajari fikih Syafi'i. Itu as-safinah ada di tamhidi. Ya, berbarengan dengan Ar-Risalah Al-Jami'ah yang punya Al-Habib Ahmad ibn Zaid, ya, ibni Al-Alawi Al-Habsyi. Kalau bisa Anda sarankan, ya, jadi bukan hanya membaca matan safinah saja, tapi membaca kitab matan Ar-Risalah Al-Jami'ah. Ya. Kalau di kitab matan Ar-Risalah Al-Jami'ah itu ada syarahnya, ya. Otomatis kalau matan punya syarah, ya. Jadi matan itu istilahnya harus dihafal. Kalau syarah penjelasan dari matan. Kalau mau kompleks lagi ada hawashi namanya, ya, catatan kaki footnote, ya. Kalau Ar-Risalah Al-Jami'ah, ya, nanti kalau Safinatun Najah kita akan jelaskan apa saja syarah-syarah yang recommended karena banyak sekali syarahnya, ya. Mungkin nanti ada 5 sampai 6 syarah yang insyaallah kami paparkan nanti. Adapun Ar-Risalah Al-Jami'ah ada salah satu syarah yang menarik, ya. Ar-Risalah Al-Jami'ah punya Al-Imam Ahmad ibni Az-Zain Al-Alawi Al-Habsyi, punya syarah, nama kitabnya Al-Budur At-Tali'ah. Al-Budur At-Tali'ah. Kitabnya kurang lebih 200 halaman, 290 halaman kalau nggak salah. Dan kalau bisa pakai cetakan Darudiyah, ya, punya Darudiyah. Cuman sedikit mahal, ya, cetakannya sedikit mahal sekali itu. Dan itu tulisan dari Syekh Ahmad Yusuf An-Nisf, ya, Ahmad Yusuf An-Nisf, ya, punya Syekh Ahmad Yusuf An-Nisf. Nama kitabnya Al-Budur At-Tali'ah, Al-Budur At-Tali'ah. Kemudian setelah menyelesaikan dua matan ini, matan Safinah sudah selesai, matan Ar-Risalah Al-Jami'ah sudah selesai, maka berlanjut ke Al-Mukhtasar Al-Latif. Ini ada syarahnya. Syarahnya ini, ya, Al-Bayan wa Ta'arif, ya. Al-Bayan wa Ta'arif. Sini kelihatan enggak? Nah, matannya Al-Bayan wa Ta'arif itu matan sekaligus syarahnya, ya, sangat recommended sekali, ya, setelah belajar Safinah. Al-Mukhtasar Al-Latif. Ada juga syarahnya Al-Mukhtasar Latif yang bagus, namanya Bidayatul Faqih Asy-Syafi'i. Punya Syekh Dr. Labib Najib Abdullah, guru kami, ya. Punya Syekh Labib An-Najib, masyhur insyaallah namanya. Beliau ngajar di Pondok Mahad Al-Ilmi Al-Jawi di Karanganyar enggak salah, di Jawa Tengah. Banyak, ya, syarah-syarah terkait Mukhtasar Latif. Nah, setelah dari ini itu sudah mencukupi bagi seseorang yang tidak ingin takhusus mazhab Syafi'i, ya. Makanya di sini tulis malam yaridil takhassus fal yaktasir ala hataini armarhalatain. Jadi cuma 3 ini saja, ya. Tentunya bukan matanya aja yang dibaca, tapi syarahnya juga dibaca. Ya, Safinatun Najah ada syarahnya Kasifatus Saja, Nailur Roja, Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada syarahnya Al-Budur At-Tali'ah. Kemudian Al-Mukhtasar Latif ada banyak ini sebenarnya. Ada Al-Fawaid Al-Mardiyah, Al-Bayan wa Ta'arif, ya, sama Bidayatul Faqih Asy-Syafi'i punya Syekh Labib. Ini sudah cukup, sudah mencukupi, ya. Kalau mau lebih mendalam lagi, pengen menjadi takhusus mazhab Asy-Syafi'i, nah, berlanjut kepada marhalah al-mutawassit. Marhalah al-mutawassit itu, ya, yang pertama matan Abi Suja. Masyhur insyaallah. Matan Abi Suja itu punya syarah namanya Kifayatul Akhyar.
Yang masyhur lagi Fathul Qorib. Ya, Fathul Qorib itu masyhur ya kalau di pondok-pondok Syafi'iyah Salafiyah ya, itu sangat masyhur Fathul Qorib. Ya. Atau enggak Al-Iqna bisa, Al-Iqna. Punya Al-Khatib Asy-Syirbini. Kalau mau kompleks lagi ya, kita sudah tahu syarah, ada matan, ada syarah, ada hawashi. Hawashinya apa yang masyhur? Matan Abi Suja yang masyhur apa? Siapa yang tahu ini? Ustaz Ahmad tahu kira-kira Ustaz Ahmad? Ya. Ya Ustaz, sama sekali. Yang masyhur adalah Hasyiah Al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri. Kalau nggak salah cuma 3-4 jilid itu. Ya. Kalau yang DKI lebih murah, cetakan DKI itu lebih murah. Tapi kalau mau yang lebih mahal ada ya cetakan-cetakan yang lain. Baik, setelah matan Abi Suja sudah selesai ya, baru belajar Al-Muqaddimah Al-Hadrumiyah. Al-Muqaddimah Al-Hadrumiyah ana sarankan 2 syarah ya. Yang pertama Al-Minhajul Qawim. Ya, yang kedua ada namanya Busyra Al-Karim bi Syarhil Masail Ta'lim, syarah Muqaddimah Al-Hadrumiyah. Ya, ini 2 syarah yang insya Allah sudah mencukupi. 2 syarah. Meskipun ada hawashinya juga. Hawashinya namanya Al-Hawashi Al-Madaniyah. Al-Hawashi Al-Madaniyah. Ya, itu hawashinya Al-Muqaddimah Al-Hadrumiyah. Ini makanya kalau mazhab Syafi'i sangat banyak sekali penukilan-penukilan ya. Demikian. Nah, kalau sudah selesai tahapan selanjutnya apa? Al-Muqaddimah Hadrumiyah disandingkan dengan Al-Yaqut An-Nafis ya. Al-Yaqut An-Nafis. Syarahnya banyak ya. Ada syarah Al-Yaqut An-Nafis. Bisa pakai syarahnya Syekh Mustafa Abdul Nabi. Syarahnya Syekh Abdul Mustafa Abdul Nabi namanya Mu'nis Al-Jalis. Cuma 2 jilid beliau, punya cuma 2 jilid ya. Ini. Itu sudah cukup kalau Al-Yaqut An-Nafis, Mu'nis Al-Jalis. Seperti pembahasan gini ya, mungkin yang masyhur ya, yang masyhur furudul wudu sitah, salah satunya adalah ghuslul wajh. Nah, standar dari ghusl itu apa? Standar dari mencuci itu apa sih? Nah, di kitab-kitab yang lain itu nggak dijelaskan. Tapi di Mu'nis Al-Jalis punya Syekh Mustafa Abdul Nabi ya. Beliau ngajarnya di Ponpes Al-Bahjah, punya siapa Al-Bahjah itu? Punya Buya Yahya, ya hafizahullah. Ya Buya Yahya. Beliau ngajar di sana. Jadi kalau wajah itu kan ghusl, ya ghuslul wajhi ya. Namanya ghusl itu an yataqatarul ma, ya. Air itu bertetes setelah apa? Ba'da ghuslil maksul. Setelah membasuh anggota yang akan dibasuh, yakni wajah. Ya. Jadi kalau airnya tidak menetes itu bukan ghusl namanya, tapi masah. Ya. Makanya yang sempat masyhur itu pembahasan terkait wudhu pakai semprotan. Nah, itu nanti akan ada pembahasan. Ya, di Mu'nis Jalis sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kita hanya menukil pendapat-pendapat beliau saja. Baik. Kemudian kalau sudah selesai tahap mutawasid, kalau tamhidi itu tahapan persiapan, mubtadi itu pemula, mutawasid mulai menengah, muntahi ya tahap mulai akhir ya, tahap atasnya lagi. Ya, setelah Yaqutun Nafis baru pakai Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Ada 2 syarah yang direkomendasikan. Yang pertama Tanwirul Masalik, itu recommended ya, Tanwirul Masalik punya Mustafa Al-Bugha sama Anwarul Masalik. Nggak apa, ini mungkin asing namanya ya. Yang pengen tahu khusus madhab Syafi'i nggak apa-apa ditulis saja nama-namanya. Suatu saat mungkin bisa jadikan referensi untuk beli kitabnya. Ya. Nah, kalau sudah selesai umdah, baru ke Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini ada yang tahu kira-kira Ustaz Ahmad? Mas Zain kira-kira sudah tahu. Fathul Mu'in ini apa nama matanya? Ini kan Fathul Mu'in syarah kitabnya. Tapi matan kitabnya apa namanya? Matan kitabnya apa? Kan masyhurnya Fathul Mu'in, Fathul Mu'in, Fathul Mu'in. Ya. Matan kitabnya namanya Qurratul Ain. Ya, Qurratul Ain. Jadi Fathul Mu'in, ya, matanya matan Qurratul Ain. Yang terkenal syarahnya adalah I'anatul Talibin. Ya, I'anatul Talibin. Baik, kemudian selesai Fathul Mu'in apa? Minhajut Talibin. Ya, Minhajut Talibin ini istilahnya kitab emasnya mazhab Syafi'i. Bisa dikatakan jembatan untuk memahami kitab-kitab setelah dari Minhaj. Ya. Minhaj ini adalah kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Coba kita diskusi sedikit coba. Kenapa Minhaj ini menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i? Kenapa kira-kira? Kenapa kok kita pakai Minhaj? Kenapa nggak pakai kitab yang lain jadi rujukan utama? Coba silakan. Kita diskusi nggak apa-apa. Ya Ustaz. Nah, kenapa? Ustaz Ahmad kenapa? Imam Nawawi itu masuk ulama mazhab Syafi'i. Oh, tentunya. Termasuk ini Al-Yaqut An-Nafis, Syekh Ahmad Asy-Syatiri termasuk mazhab Syafi'i. Ini semua mazhab Syafi'i ini. Supaya mazhab Syafi'i ini, nggak ada yang nggak mazhab Syafi'i. Ya. Karena kita pembahasan mazhab Syafi'i. Kan as-sunnah muta'limi fi dirasatil fiqh Syafi'i. Tangga mempelajari fikih Syafi'i. Kenapa? Objek utamanya Minhajut Talibin. Kenapa kira-kira? Mas Zain kenapa? Kenapa nggak kitab-kitabnya ini? Kenapa nggak Al-Um? Ya. Kenapa nggak yang lain wis pokok? Kenapa Minhajut Talibin? Kenapa Mas Zain? Apa nggak tahu. Masya Allah, barakallahu fikum. Qaulul la adri nisbul ilm. Barakallahu fikum. Karena ya, Al-Imam An-Nawawi termasuk munakkih wa muharrirul madhab. Ya, Al-Imam Nawawi termasuk munakkih, yakni penyaring, ya, pembaharu madhab. Ya, bisa dikatakan demikian. Jadi dalam madhab Asy-Syafi'i ada namanya asrut tankih wa tahrir. Ya. Kenapa ada tankih sama tahrir? Itu di abad
505 sampai 606 Hijriah ya. Karena tahrirul mazhab itu ada dua. Seharusnya materi ini kita jelaskan sebelum masuk Safina ya sebenarnya. Jadi ada aslu taksis, ada nakal, riwayah, ada istiqror sama asabat, sama tankis sama tahrir. Itu harusnya kita jelaskan di awal. Tapi tidak apa-apa, sudah kita jelaskan di sini. Al-Imam Nawawi termasuk muharrirul madhab. Dia yang menyeleksi kitab-kitab yang mana jadi qaul mu'tamad madhab. Karena di setiap madhab ada mu'tamad namanya. Ya, di setiap madhab ada namanya mu'tamad. Pendapat resmi, pendapat yang harus dijadikan acuan. Kalau di luar mu'tamad namanya pendapat yang tidak bisa dibuat acuan. Boleh diamalkan sesekali saja, atau enggak adanya hajah, itu tidak apa-apa diamalkan. Cuman yang menjadi titik acuan kita dalam bermadzhab adalah qaul mu'tamad mazhab. Kitab-kitab ini semua adalah qaul mu'tamad mazhab yang diambil dari kitab Al-Minhaj Thalibin, ya, karya Al-Imam Nawawi. Kembali lagi, ya, Al-Imam Nawawi termasuk muharrirul mazhab, termasuk munakih, ya, pembaharu, penyaring mazhab. Mengapa demikian? Sebabnya adalah tankih. Yang pertama, bisa ditulis dua sebab ya. Yang pertama sebabnya banyaknya pendapat yang lemah di fase-fase sebelumnya. Jadi kitab itu banyak, tapi qaulnya marjuhah. Qaulnya bukan pendapat-pendapat mutamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, makanya Al-Imam Nawawi ya, dia sebagai muharrir, munakih mazhab. Ini 400 tahun setelah wafatnya Al-Imam Syafi'i. Ya, akhirnya apa? Pendapat-pendapat yang marjuhah, akhirnya pendapat yang marjuhah itu menyelisih usul mazhab Syafi'i. Kemudian sebab yang kedua ya, di era munakih al-mazhab ya, Al-Imam Nawawi ya, beliau wafat tahun 676. Dulu ada namanya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah itu pondasinya adalah pondasinya mazhab Syafi'i. Ya, jadi perlu diketahui. Jadi kenapa mazhab itu sampai segitunya, sampai masuk ke dalam negara-negara, sistem bahkan pendidikan, bahkan apalagi qadha dalam hakim ya. Karena apa? Karena mazhab itu dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh sultan, pemimpin. Nah, demikian. Bahkan sebelum adanya tahrir, aslu tahrir ada namanya aslu istiqrar was sabat. Yang dimana ya dulu banyak ulama-ulama dijadikan qudhah di sana, dijadikan hakim. Ya. Salah satunya yang masyhur adalah Al-Wazir As-Saljuki. Ya, beliau punya madrasatu nizamiyah. Jadi di era waktu itu, ini di abad 485, ketika mazhab sudah tersebar, sudah banyak buku-buku yang tersebar, bahkan ulama-ulama masuk dalam pemerintahan, ya, masuk dalam hakim dan lain sebagainya. Al-Wazir As-Saljuki, ya, Menteri As-Saljuk ini membuat namanya Madrasah An-Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu apa? Setiap hakim itu ada tempatnya sendiri. Ini mazhab Syafi'i sendiri, mazhab Hambali sendiri, mazhab Hanafi sendiri, mazhab Maliki sendiri. Ya. Ini Madrasah Nizamiyah. Jadi dulu orang kalau seandainya dia berfatwa dengan mazhab Syafi'i, dia akan masuk ke dalam ranahnya mazhab Syafi'i. Ya, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kan kena ta'zir, ya, yang menyelisih mazhabnya mazhab Hambali pendapatnya. Nah, kemudian muncullah dua madrasah besar. Meskipun ini usulnya adalah mazhab Syafi'i ya. Madrasah Nizamiyah ini 485 Hijriah itu semua usulnya mazhabnya Syafi'i. Ya, 455 Hijriah itu usulnya mazhabnya Syafi'i. Ada dua madrasah besar kali itu. Madrasah Naisabur, Madrasah Nizamiyah Naisabur sama Madrasah Nizamiyah Baghdad. Yang Naisabur ini dipimpin oleh Al-Imam Al-Juwaini yang kemarin kita kenal kitab kemarin itu. Kalau yang di Baghdad Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nanti ada Madrasah Iraqiyin ala mazhab Syafi'i sama Madrasah Khurasaniyin. Nah, dari sinilah banyaknya kitab-kitab yang mereka buat sehingga apa? Perlunya untuk ditanki oleh Al-Imam Nawawi sama Al-Imam Rafi'i. Tapi tanki nggak hanya berlaku di fase pertama, ada fase yang kedua nanti di abad ke-9, abad ke-10, 951 Hijriah sampai 1004 Hijriah. Yang ditankih yang kedua oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang punya kitab I'anatut Talibin, ya, Syarah Fathul Mu'in, ya. Sama Al-Imam siapa? Al-Imam Romli, masyhur namanya insyaallah. Karena Al-Imam Nawawi munakih dari kitab-kitab 400 abad setelah Al-Imam Syafi'i wafat, ya, beliau kumpulkan, beliau takhrij mana yang sesuai dengan mazhab Syafi'i, riwayatnya, istinbatnya, istidlalnya, semuanya, ya. Mana yang marju disisikan, yang rajih, ya. Yang rajih menurut mazhab Syafi'i seperti ini. Yang pertama kali membuat mustalah al-mazhab, ya, usul al-mazhab adalah Al-Imam An-Nawawi. Sehingga apa? Ulama-ulama mutaakhirin itu mengikuti pendapat apa yang diikuti oleh Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Demikian. Makanya ada qaul mengatakan i'tamada al-mutaakhirun ma ittafaqa alaihi syaikhan. Ya. Para ulama-ulama belakangan i'tamad, yakni bersandar saja, ya, cukuplah dengan apa-apa yang disepakati oleh dua ulama besar, Al-Imam Nawawi sama Al-Imam Rafi'i. Baik, itu demikian. Mengapa Minhajut Talibin menjadi kitab rujukan mazhab Syafi'i? Meskipun itu hanya sebagai jembatan ya, karena nanti akan ada syarahnya, Mughnil Muhtaj. Makanya di sini dikatakan wa ba'da itqani hadhil marhalah yutali'ut talibu syuruhal minhaj tsalatsa. Setelah mutkin marhalah yang sebelum-sebelumnya, maka seorang penuntut ilmu bermutalaah dengan syarahnya minhaj yang tiga. Yang pertama Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ini baru jembatannya. Untuk sampai ke mana? Tsumma yutali'u al-kutuba al-kibar, kemudian
dilanjutkan bermutolaah dengan kitab-kitab yang tebal, yang kibar, allati tajma'u syattan al-masail, yang banyak sekali permasalahan. Contohnya di sana kal majmu'. Majmu' ini apa nama kitabnya al-majmu' ini? Al-majmu' syarhul muhadzab. Ya, al-majmu' syarhul muhadzab. Ini apa ini? Ini kitab intinya mazhab Syafi'i, ya. Kitab intinya mazhab Syafi'i, syarhu al-muhadzab, ya. Punya al-Imam An-Nawawi. Kemudian Raudatul Talibin punya Al-Imam Nawawi, ya. Jadi Al-Imam Nawawi Minhajut Talibin itu disyarah dengan Raudatul Talibin. Kemudian Asy-Syarh Al-Kabir punya Lir-Rafi'i, ya, punya Al-Imam Rafi'i dan lain sebagainya, ya. Jadi marhalah kita yang mana, ya tergantung. Kalau kita cuman hanya tahu kulitnya mazhab Syafi'i, ya Tamhidi sama tadi sudah cukup, ya. Mungkin nanti bisa diadakan kajian Risalah Al-Jami'ah mungkin, ya. Karena kitabnya tipis, ya. Kitabnya tipis seperti Matan Safinah. Baik, lanjut ya. Kita sekarang mengenal Matan Safinah, ya. Mengenal Matan Safinah. Matan Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi limaulah, ya, punya Syekh Salim Ibni Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, ulama Yaman. Ya. Ini ada syarah yang memang kita rekomendasikan, ya. Salah satunya adalah mulai dari bawah dulu, ya. Yang pertama adalah Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja, ya. Punya siapa ini? Kasyifatus Saja. Ulama Indonesia, ya. Jadi Indonesia juga punya ulama dong. Masa Timur Tengah terus tidak mungkin, ya. Mungkin suatu saat bisa Mazen bisa jadi ulama, bisa nulis mentahqiq kitab bisa juga, ya, gitu. Jadi ini ulama apa ini? Ulama Indonesia, ya, namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Yang terkenal masyhur Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Beliau dari mana? Dari Banten, ya. Masyhur namanya, ya. Kemudian yang kedua, syarah yang kita rekomendasikan ada syarahnya Nailur Roja. Kitabnya kecil, Nailur Roja. Nah, ini, ya. Enggak kelihatan, ya. Nah, Nailur Roja Bisyarhi Safinatin Najah. Ini yang punya Yakutun Nafis, Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya. Kemudian rekomendasi yang ketiga, ya, 3 kitab Matan Safinah yang kita rekomendasikan ada 3 ini saja. Itu sudah cukup. Tanbih Dzawil Hijah, ya. Itu punya cetakan Darul Fatah. Enggak kelihatan ya sini. Nah, ya Darul Fatah. Tanbih Dzawil. Tapi ini yang lama ini yang baru, ya. Ya, cetakan ini yang baru. Tanbih Dzawil Hijah. Ya. Punya Amjad Rashid Muhammad Ali, ya. Kemudian untuk yang lain, kalau ini kalau nggak salah tidak dipublikasikan, tidak dicetak, Nailul Munah ini sangat rekomendasi sekali, ya, recommended untuk dibaca bagi mutakhasis mazhab Syafi'i. Kemudian Ghayatul Munah ini punya Syekh Muhammad Ba'atiyah, masyhur namanya, ya, salah satu ulama yang tafakuh dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita ingin mencari dalil-dalil Matan Safinatun Najah, ya, jangan sampai mengatakan bahwa saya itu enggak ada dalilnya, Matan Safinah enggak ada dalilnya, matan-matan semua itu enggak ada dalilnya. Coba cek namanya kitab Al-Jawahir Ats-Tsaminah, ya, fi Adillatis Safinah. Ya. Ini semua dalil-dalil Matan Safinah ada di sana. Ya. Jadi kalau kita ingin ngecek kenapa ulama Syafi'iyah mengatakan balik itu baru umur 15 tahun. Tandanya kalau tidak ada tanda-tanda 15 tahun sudah dianggap balik, kenapa? Nah, gitu kan. Ya. Karena ada dalil yang menunjukkan bahwasannya dulu salah seorang sahabat dia berperang, mau izin perang, sedangkan usia dia 14 tahun, belum diizinkan Nabi. Kok mau 15 tahun baru diizinkan perang? Nah, berarti kiasnya balik ke sana. Nah, itu ada di kitab Jawahir Al-Tsaminah, di Adillatis Safinah. Jadi matan ini bukan berarti tidak ada dalil. Matan ini pasti ada dalil, ya, dan pasti ulama yang sudah beristinbat terkait dalil tersebut. Tinggal kita saja husnudzon, ya. Jangan sampai kita suudzon, wah ulama Syafi'i ini nggak punya dalil, ya. Bahkan jadi lagi besok ini Maulid Nabi misalkan. Maulid Nabi enggak ada dalil. Ya, mereka punya dalil, ya. Jadi semuanya punya dalil. Cuman, ya, memang itu ranah mana yang kita masukkan, ranah khilafiyah ijtihadiyah kah? Ranah khilafiyah masalah yang tadot, ya, khilaf tadot atau khilaf yang tanawu. Nah, gitulah yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Baik, barakallahu fikum. Lanjut, ya. Matan Safinah, ya, ini kurang lebih ada 2 bab, ya, ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan terkait usuluddin yang beliau tulis terkait arkanul Islam. Yang pertama arkanul iman, kemudian arkanul Islam, makna syahadah la ilaha illallah, ya. Tapi kita nggak masuk di sana. Kita tidak masuk dalam perkara usuluddin karena kelas kita adalah kelas fikih pemula. Jadi kita hanya membahas terkait fikih saja, tidak membahas terkait akidah, ya. Karena kalau akidah harus ada takhususnya, ya. Kemudian nanti kita akan bahas dari sisi ibadah, ya. Contohnya di sana alamatul bulugh. Nanti dalam bab sholat, ya, bab sholat itu ada toharoh, ya, istinja, fardu wudu, ya, kemudian ada bab air, hal-hal yang mewajibkan mandi dan lain sebagainya, ya. Kemudian bab zakah, tapi bab zakat ini hanya sedikit saja, zakat yang wajib saja, yang umumnya orang zakat lah, ya. Kemudian terkait saum, terkait saum ini, ya, terkait saum, ya, itu adalah tambahan dari Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, karena muallif di sini belum selesai menyelesaikan sampai bab haji, ya, jadi hanya tambahan saja nanti. Terutama nanti kita nukil di kitab Ghayatul Munah atau enggak di kitab Nailul Munah yang sebelumnya tadi, ya.
di Nailul Muna sama Ghayatul Muna. Itu sangat ini ya, jadikan rujukan ya, ulama-ulama kontemporer yang menambahkan sampai bab haji saja. Ya, adapun saum ini Al-Imam Nawawi Al-Bantani yang nambahkan di kitab Kasifatus Syajah. Baik, kita mengenal sedikit setelah kita mengenal kitab Safinatun Najah ya. Sambil banyaknya sekali pengenalan-pengenalan dari kitab-kitab Syafi'i ya. Kita mengenal siapa beliau ya, Tarjamatus Shahib Safinatun Najah. Yang pertama nama beliau adalah Salim ibni Abdullah ibni Sa'id ibni Abdullah ibni Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kalau di Indonesia itu istilahnya Al-Yamani ya, tentunya orang Yaman beliau. Kalau di Indonesia itu ya marganya itu Semir ya, marganya Semir ya. Orang Arab di Indonesia itu marganya Semir, ada biasanya. Dan beliau ya sebagai al-allamah, al-muallim sama al-faqih. Ya, dia seorang muallim, kemudian seorang allamah itu syekh, seorang guru besar, al-faqih seorang yang tafakuh dalam fikih ya. Kemudian beliau lahir di Qaryatu Dhi Asbah, di desa namanya Dhi Asbah, min Qurawadi Hadramaut, di dekat desa, lembah desa namanya Hadramaut. Ya, jadi nama kotanya Dhi Asbah. Nah, di sini tidak dijelaskan tahunnya beliau. Nah, itu kita cari di kitab-kitab syarahnya pun nggak ada. Ya, coba kita buka kitab Kasifatus Sajah tadi ya. Coba. Di kitab Kasifatus Sajah pun juga tidak dijelaskan. Nah, ini sampai Tarjamatus Salim ini sampai titik-titik ya. Hanya disebutkan tahun wafatnya saja, 1271. Adapun ini nggak dijelaskan lahirnya kapan ya, bulan berapa itu nggak dijelaskan ya. Coba nanti yang punya referensi bisa inilah ya, bisa diberikan ke kita tempat-tempat referensi ya. Di Asbah kurang lebih ada di ini ya, di Janub, di bagian selatannya Hadramaut ya, di Asbah ya, kurang lebih 15 kilo kalau di sini ya, 15 kilo. Kemudian bagaimana kehidupan dia ya, kehidupan beliau dalam menuntut ilmu. Yang pertama, nasya'a fi baiti ilmin wa sholahin. Ya, beliau itu hidup di lingkungan keluarga yang berilmu dan soleh sekali. Ya. Makanya ada kaidah mengatakan sholahul walidaini min asbabi sholahul al-aulad. Ya. Kesolehan kedua orang tua adalah sebab kesolehan anak-anaknya. Jadi kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya akan jadi soleh. Meskipun ya itu ada sebagian ulama mengatakan dakwah yang paling susah itu adalah dakwah dalam lingkup keluarga. Karena seorang yang berdakwah di lingkup keluarga, ya keluarganya sudah tahu bagaimana hakikatnya dia gitu loh ya, karena sering berinteraksi. Berbeda dengan orang luar nggak tahu kita seperti apa, nggak tahu, kecuali dia tahu keseharian kita, dia tahu sering bergaul, sering nongkrong bareng, nah, itu berbeda ya. Kemudian lanjut, di sini dikatakan waliduhu, ya namanya adalah Syekh Abdullah ibni Sa'ad, dan dia seorang mukri, muallim lil Quran. Dia adalah seorang mukri, ya seorang mukri itu seorang apa namanya? Ahli kiroah ya, bahkan 10 kiroah dia hatamkan sudah selesai ya. Dan beliau juga seorang guru dan termasuk al-qadhi. Di sebagian kitab dijelaskan bahwa sebagai al-qadhi, sebagai hakim ya. Kalau hakim berarti derajat ilmunya sudah tinggi gitu ya. Baik, lanjut. Wa qara al-Qur'an ala walidihi ya. Syekh Salim ini membacakan Al-Qur'an, mentasmi Al-Qur'an kepada orang tuanya. Bahkan apa? Atqana al-qiraati al-masyhurah. Yang mungkin kiroah yang masyhurah. Kiroah masyhurah ini ada berapa ini? Ada banyak ya, ada berapa kira-kira? Ya banyaknya berapa? Siapa yang tahu qiraah masyhurah? Qiraah masyhurah itu ada 10 ya. Namanya qiraah al-asyar, ya, qiraah yang 10. Ada qiraahnya Nafi, ada qiraahnya Ibnu Katsir, ya, ada siapa lagi? Al-Kisai, ada banyak, ada 10. Ya hatam itu, 10 qiraat sudah. Kemudian akhadhal ulum syar'iyyah an jama'atin minal ulama ya. Nama ulamanya salah satunya adalah As-Sayyid Umar As-Saqqaf ya. Ini beliau ulama Yaman juga, dan juga ada As-Sayyid Umar Zain ibni Sumaid. Ya, ini ulama-ulama Hadramaut yang masyhur di kala itu. Ya. Kemudian istaghala bil iqra wa tadrisi wa nashril ilmi. Beliau disibukkan dengan bil iqra. Apa bil iqra? Dengan mempelajari qiraah. Jadi sangat jarang sekali kalau seandainya ada ulama dia multitasking. Multitasking maksudnya apa itu? Jadi dia punya belajar Al-Qur'an. Masya Allah, Al-Qur'annya nggak main-main, nggak cuma dia tafsir saja dia pelajari, tapi qiraatnya juga kita pelajari. Nggak cuma belajar idgham biguna, idgham bilaguna, tapi qiraah 10 qiraah dia pelajari. Ya. Kemudian dia juga ahli fikih, masya Allah, kurang ajib apa lagi, ya. Dan beliau juga sebagai qadhi, masya Allah, sebagai hakim, ya. Kalau hakim Timur Tengah itu nggak bisa dianggap enteng ya, dia pasti seorang fakih. Dan beliau disebutkan mengajar dan juga menyebarkan ilmu di majelis-majelis ilmu. Kemudian wadhaifuhu wa musyarakatuhu, ya. Pekerjaannya apa? Syekh Salim ini pekerjaannya apa? Dia sebagai waliul qadhi bitarim, dia sebagai hakim di Tarim. Ya. Kemudian tabahharu fi ulumi syar'iyyah wa nasyara. Dia sangat mendalami ilmu-ilmu syariah dan menyebarkan ilmu tersebut. Kemudian apa? Syaraka fi umuri as-siyasiyah, ya, as-siyasiyah yakni politik. Beliau turut serta dalam perkara politik. Ya, salah satunya nanti beliau menjadi apa? Menjadi mustasyaron sebagai penasihat nanti.
sebagai penasihat pemerintah li Sultani Abdullah ibn Musim. Kemudian beliau juga apa? Kana lahu khibratu bil atadi al-harbi. Beliau itu apa? Punya pengalaman dalam dunia militer, ya, dalam persenjataan militer. Oh, Masya Allah ya. Hakim, ya, kemudian tentara, ya, ulama, Masya Allah. Benar-benar ajib ya. Ajib sekali nih beliau, ya. Kemudian untuk diba ilal Hindi khabiran askarian fi syu'unil madafi. Ya, beliau juga apa? Dikirim ke India untuk apa? Dia dikirim untuk mengirimkan persenjataan, ya, persenjataan militer di sana, ya, di India. Kemudian di sini katakan istara dakhiratan harbiyatan hadisatan min Singapura wa ba'atha ila Hadramaut. Beliau diperintahkan membeli dakhiratan harbiyatan persenjataan militer yang terbaru dari Singapura kemudian dikirimkan ke Hadramaut. Nah, Masya Allah ya, beliau juga seorang tentara ternyata, askarian beliau ya. Kemudian syaraka fi sulhi bainal Yafi wa daulah al-Kathiriyah. Beliau juga turut ya serta dalam perjanjian antara Yafi. Yafi ini adalah suku Yaman Selatan ya, suku selatan Yaman sama Al-Kathiri, Al-Kathiriyah. Al-Kathiriyah ini suku asli dari Hadramaut enggak salah ya. Nah, yang diributkan apa? Yang diributkan ini adalah politik juga, ya. Yang diributkan adalah politik. Makanya kalau di Indonesia itu marganya Al-Kathiri, Al-Kathiri kalau di Indonesia, kalau di kampung-kampung Arab itu biasanya Al-Kathiri. Al-Kathiri itu dari Yaman maksudnya. Dari Yaman mereka datang ke Indonesia. Kemudian karena mustasyaran li Sultani Abdullah ibn Muhsin ya. Beliau juga sebagai penasihat, ya penasihat pemimpin namanya Abdullah ibn Muhsin ya Al-Kathiri. Ini Al-Kathiri, marganya Al-Kathiri. Ya, marganya dari pemimpin tersebut adalah Al-Kathiri. Kemudian tsumma safar ilal Hindi wa minha ilal Jawa wastaqarra fiha. Kemudian setelah itu ceritanya adalah Sultan ini selalu mendengarkan nasihatnya dari Syekh Salim. Nah, kemudian sesekali ya Syekh Salim ini nggak didengar oleh Sultan ini. Akhirnya Syekh Salim marah, wis aku sudah keluar saja lah. Ya, dia keluar sampai dia safar ke India ya, belajar di sana dan kemudian setelah dari India dia ke Jawa. Ya, masuk ke Indonesia, wastaqarra fiha dan menetap dan meninggal di Jawa. Makanya nanti beliau wafatnya ada di Batavia nanti ya. Di Batavia tempo dulu. Batavia itu Jakarta kalau sekarang ya. Nah, kemudian ya ujian ulama kepada beliau. Yang pertama dia seorang alama al-faqih al-fahama. Al-fahama itu punya pemahaman yang luas. Yang mutabahhirun fi ulumil aqliyah wan naqliyah. Beliau juga mahir dalam perkara yang rasional dan juga nakliyah gitu ya. Menggabungkan antara keduanya. Kemudian di sini katakan gawasun ala masail goribah. Dia mampu mahir ya dalam apa? Dalam permasalahan-permasalahan rumit. Contohnya misalkan air yang lebih dari 2 pula dimasuki oleh kotoran cicak najis apa enggak? Itu perkara-perkara yang rumit ya. Kemudian yang selanjutnya adalah muhakkikun fil ilm. Beliau sebagai muhakkik, sebagai petahkik ilmu. Dan ibadahnya beliau ya, ibadah beliau adalah yang pertama adalah min ahli sholah, dari keluarga yang soleh ya. Kemudian selalu berzikir ya, senantiasa. Bahkan apa? Bahkan dikatakan di sini katsiru tilawatil kitabillah. Kalau ada mengatakan bahwasanya beliau ini tawaf sampai apa? Sampai menghatamkan Al-Qur'an ya. Dikatakan sini dzukira annahu kana yakhtimu al-Qur'ana wa huwa yatufu bil bait. Ya. Dikatakan beliau itu menghatamkan Al-Qur'an sambil apa? Tawaf di Baitul Haram. Di antara kitabnya yang masyhur cuma 2, Safinatun Najah ya, yang kita akan pelajari, yang kedua Al-Fawaid Al-Jalilah. Ini masih berbentuk manuskrip ya. Al-Fawaid Al-Jalilah ini masih berbentuk manuskrip. Belum berbentuk seperti buku ya. Belum dibentuk seperti buku. Wallah alam ya, nggak tahu kenapa bentuknya manuskrip ya. Kemudian beliau wafatnya di Batawi ya. Kalau ada mengatakan di Batawi, ada dikatakan Surabaya. Kalau di Tanbidhawil Hijah itu dikatakan wafatnya di Surabaya. Tapi kalau di kitab Kasifatus Saja ya, yang benar adalah di Batavia, bukan di Batawi ataupun bukan di Surabaya. Min bila di Jawa, di Jawa ya. Wafat tahun 1271 ya. Ini kurang lebih pengenalan dari penulis matan Safinatul Najah. Di sini penulis ya, insya Allah kita nggak bahas selesai nih ya. Jadi kita hanya pembahasan inti saja. Mustahil untuk kalau kita selesaikan itu mustahil. Jadi kita akan bahas perlahan-lahan saja. Karena penting sekali pembahasan matan ini, nggak boleh kita terlewatkan ya. Kalau bisa kita bahas semua itu lebih baik. Namun hanya perkara fikih saja. Untuk akidah kita akan loncati. Yang pertama penulis mengawalinya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Kurang lebih ada 4 fawaid. Yang pertama iktidaan ya bi kitabillah al-aziz ya, mengikuti Al-Qur'an yang mulia. Yang kedua adalah iktidaan bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya dikatakan dalam kitab Tanbidhawil Hijah ya. Di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat kepada Hiraql. Ya. Beliau mengatakan dalam suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum ya.
Kemudian kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam hadis tersebut, Ibnu Hajar siapa ini? Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Ibnu Hajar Al-Haytami sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan apa? Ya, qau manassuhu qauluhu fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim. An-Nawawi berpendapat fihi istihbabu tasdiril kutubi bismillahirrahmanirrahim wa in kana al-mab'utsu ilaihi kafir. Imam Nawawi berpendapat bahwasanya disunnahkan membuat buku, menulis buku diawali dengan bismillahirrahmanirrahim wa in kana mab'utsu ilaihi kafirun. Meskipun dikirimnya kepada orang kafir, gitu ya. Kemudian faedah beliau menulis basmalah di awal kitab adalah yang ketiga adalah talaban barakah, lil barakah, ya, meminta keberkahan. Ya. Yang keempat adalah isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya, ini kurang lebih dari fawaid, ya, kenapa penulis matan mengawalinya dengan basmalah. Tapi kita tafsir, kita rincikan ya terkait basmalah, ya. Sini dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Al-ba bermakna lil musahabati ma'at tabarruki. Ya, bersamaan dengan tabarruk, gitu ya. Bersamaan disertai tabarruk. Al-ba di sana adalah bersamaan dengan disertai tabarruk. Al-ismu bermakna mustaqun minal sumu. Ya, diambil dari kata-kata as-sumu, artinya al-ulu. Artinya adalah al-ulu. Ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Allah ya alamun ala dzatil wajibi. Ya, al-wujud al-mustahiqqi li jami'i kamalat. Ya. Jadi zat Allah itu adalah lafzul jalal adalah zat yang wajib, al-wujud yang ada, al-mustahiq yang berhak li jami'il kamalat, yang mempunyai segala sifat yang sempurna, itu adalah Allah. Ya, jadi Allah tidak mustahil punya sifat yang nakis, yang kurang. Kemudian Ar-Rahman adalah al-mun'imu bijalaili an-ni'ami, ya, yang memberikan nikmat dari nikmat-nikmat yang jalail, yang besar, yang agung. Kemudian Ar-Rahim artinya apa? Al-mun'im bidaqaiqiha. Ya, memberi nikmat ya dengan yang paling kecil, yang kecil-kecil ya. Nah, kalau ini yang besar, kalau ini yang kecil. Nah, makna dari bismillahirrahmanirrahim, Syekh Salim menulis bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah bimusahabati bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Aku menulis kitabku ini hadza mutabarrikan, ya. Ja'alahu mabruk, ya, agar menjadi barokah, nah, gitu ya. U'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Aku menulis kitabku ini agar barokah, gitu ya. Nah, kemudian ada catatan kaki di bawah, waqad ibtada'a al-musannifu kitabahu bil bismillah iktida'an bi kitabillahil aziz, ya. Ibtidaihi biha fi awali suwarihi wa yal Fatihah wa imtithalan li amrihi fi ma ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Mengikuti sebagaimana mengikuti contoh Nabi mengatakan segala sesuatu kullu amrin dhibalin yang dhibal itu yuhtamu bihi syar'an, yang diperhatikan oleh syariat. Apabila la yubda'u fihi bi bismillah, tidak diawali di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta. Apa itu aqta? Aqta adalah naqisun qalilul barakah. Ya, yakni keberkahan sedikit dan juga akan berkurang keberkahan. Ya. Jadi kalau kita mengawali sesuatu yang yuhtamu bi syar'an, yang diperhatikan oleh syariat, harus dengan bismillah. Baik, lanjut. Nah, sekarang hukum membaca bismillah, ya, hukum membaca bismillah. Hukum membaca bismillah, ya, kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah al-wujub. Ya, yang pertama adalah al-wujub. Yang kedua al-istihbab. Yang ketiga adalah al-karahah. Al-karahah di mana al-makruh. Yang keempat adalah at-tahrim. Ya. Kita bahas yang wujub dulu. Al-wujub. Ya. Bismillah yang wajib apa ini? Qiraatul Fatihati inda shalah. Ya. Membaca Al-Fatihah inda mazhab Syafi'i, ya. Kalau mazhab Syafi'i membaca basmalah ya di dalam surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Bahkan kalau nggak pakai basmalah ya maka nggak sah salatnya. Ya. Karena al-basmalah minal Fatihah. Basmalah itu minal Fatihah. Kita makanya khuruju minal khilaf itu aula. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya bismillah itu bukan daripada Al-Fatihah, ada yang berpendapat bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Bagaimana cara menyikapinya? Kaidahnya berbunyi khuruju minal khilafi al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari permasalahan khilaf itu lebih diutamakan. Bagaimana cara keluar dari dua perselisihan ulama ini? Yang pertama, ya, lebih baik kita membaca basmalah, ya. Secara tidak langsung seseorang yang tidak menganggap basmalah itu daripada Al-Fatihah, dia masih menganggap basmalah itu apa? Wajib apa sunnah? Sunnah, ya. Jadi basmalah itu masih dianggap sunnah oleh pendapat orang bahwasanya basmalah itu bukan daripada Al-Fatihah. Makanya sebagai imam langsung alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita keluar dari khilaf tersebut, ya, tetap membaca basmalah meskipun itu sir. Meskipun itu sir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jahar kan jelas bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sir bismillahirrahmanirrahim.
sudah mendapatkan pahala ya. Baik, ini indah mazhab Syafi'i ya. Maka mazhab Syafi'i wajib, bahkan rukun membaca basmalah itu. Baik, sekarang yang kedua. Yang kedua, hukum basmalah yang kedua adalah al-istihbab. Hukum membaca basmalah istihbab. Apa itu istihbab? Sunnah. Al-istihbab di mana sunnah ya. Nah, sunnah ini terbagi menjadi dua. Ada sunnah ainan sama kifayah. Ada sunnah aini sama sunnah kifayah. Sunnah yang personal sama sunnah yang kalau saat ini dilakukan satu orang sudah cukup. Katanya yang sunnah secara pribadi ya personality al-wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah selesai. Ya. Baca bismillah dapat pahala. Kemudian yang sunnah kifai. Sunnah kifai yang seperti apa? Akramakumullah di sini contohnya jima uzaujain. Ya, jimanya dua pasang orang suami istri. Jadi seorang yang berjima cukup satu orang saja untuk mendapatkan pahala sunnah. Ya. Kira-kira apa lagi? Yang basmalah. Coba Ustaz Ahmad. Kira-kira apa lagi? Yang istilahnya basmalah kifai ya sunnah kifai. Apa lagi? Makan itu ainan. Ya, istihbabnya ainan. Bismillah, itu ainan. Kecuali ya aklul jamaah enggak? Enggak ya, aklul jamaah ya. Kira-kira aklul jamaah masuk ainan atau kifayah kan? Jadi kita lagi makan bareng nih, saya banyak sekali. Kemudian yang cukup baca bismillah cuma satu orang. Masuknya ke ainan atau kifayah kira-kira? Ya, kita diskusi. Ini nggak bakal habis soalnya waktunya. Mungkin hanya membahas terkait alhamdulillah sudah selesai kita. Ya. Kifayah, Nah, ya. Makan al-aklu bil jamaah itu ya kifayah ya. Al-aklu bil jamaah itu masih kifayah. Cukup dia saja baca bismillah sudah cukup. Bismillah. Ya, tapi lebih enak lagi ya untuk menggugurkan kifayah. Ingat kalau belajar fikih sekali lagi jangan cuma belajar hukumnya saja. Seperti halnya gini, sholat jenazah itu kifayah hukumnya. Terus cuma satu orang sudah selesai. Terus kita nggak usah ikut-ikut. Nah ini belajar fikih yang benar, cuman sedikit salah. Makanya kalau belajar fikih kalau tidak disisipi tazkiyatun nafas itu gersang. Ya belajar fikih kalau tidak disisipi tazkiyatun nafas gersang. Kenapa? Ya udah secara hukum memang gugur orang tidak sholat jenazah, tidak pengurusan jenazah itu sudah gugur, kewajiban kita sudah gugur. Cuman dari sisi tazkiyatun nafas ya lebih baik kita dapat pahala 2 qiraat atau lebih baik diam di rumah kira-kira. Secara logika itu sisi tazkiyatun nafas. Kan otomatis kita mencari pahala yang lebih besar gitu loh. Begitupun juga seperti ini dalam istihbab kifayatan ya. Kita lebih baik ya sudah baca juga bismillah. Nah, dan ini basmalah dalam lingkup ya sunnah ya, dalam kaidah inda kulli amrin dzibal. Setiap perkara yang diperhatikan syariat. Ya, setiap perkara yang diperhatikan syariat dan itu pun ada 2 syarat. Syarat yang pertama ya adalah wala la yakuna dzikran mahdhun. Ya, dia bukan zikir yang mahdhun. Kalau seandainya zikir yang mahdhun seperti tahlil, tahmid, tasbih diawali bismillah maka bismillah bukan sunnah. Tadi dia selesai sholat kemudian zikir. Dia baca tahlil, tahmid, tamat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, subhanallah alhamdulillah ya kemudian Allahu akbar. Maka basmalahnya tidak dihitung sunnah. Ya, ini alla yakuna dzikran mahdhun. Ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian yang kedua ya wala ja'ala syari'u lahu mabda'an ghairul basmalah. Ya, jadi tidak menjadikan ya syariat tersebut sebagai pemula, mabda, sebagai dasar selain basmalah. Contohnya seperti khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat ya diawali dengan apa kira-kira? Salam ya, tentunya salam ya. Salam adzan. Kemudian apa? Bismillah atau alhamdulillah? Gila. Alhamdulillah ya. Kalau seandainya dia baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, maka basmalah tidak dihitung apa? Dihitung sunnah. Karena apa? Wala ja'ala syari'u lahu mabda'an ghairu bismillah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut hukum basmalah yang ketiga ya. Al-karoha. Al-karoha di sini hukum bacanya bismillah ya. Ada al-karoha adzati, ada al-karoha li'aridin atau al-makruh li'aridin. Ya, dia makruh karena sebab eksternalnya, sebab di luar dari zatnya. Baik, contoh yang zati seperti nitfus shape. Nitfus shape itu mencabut shape. Shape itu uban. Ya. Makanya kakeknya Nabi Muhammad namanya Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd. Karena di umur 7 sampai 9 tahun dia sudah keluar uban namanya Syaibatul Hamd. Nah, mencabut uban itu hukumnya apa? Makruh. Seandainya dia mencabut uban di atas kepala kemudian disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka basmalahnya makruh. Mencabut ubannya makruh. Nah, perlu kita pahami bahwasanya perkara makruh ini bukan haram. Ya. Perkara yang makruh bukan haram. Namun sebaiknya sebagaimana kata Nabi al-muslimu tarkuhu ma la ya'nihi.
ya seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, salah satunya perkara yang makruh. Lebih baik ditinggalkan, lebih baik tinggalkan. Kemudian yang zati lagi, makruh yang zati adalah syatron. Apa syatron itu? Jadi di luar ulama mazhab Syafi'i, ya itu haram syatron. Coba ya, nanti ini bisa dicari apa itu syatron. Ya, biasanya ada kuda, ada benteng, ada apa lagi itu? Apa itu? Kalau bahasa kita apa itu? Apa itu, Mas? Catur ya. Ya belajar catur. Jadi selain mazhab Syafi'i itu hukumnya haram belajar syatron. Kenapa? Kenapa demikian? Ada yang tahu kenapa? Kenapa syatrong, catur tadi, kalau bahasa kita catur. Kenapa haram? Ya. Barakallahu fikum ya. Nanti carilah ilahnya sendiri, ya cari alasannya sendiri kenapa catur itu bisa haram. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dia nggak haram. Ya. Hukumnya sekedar makruh. Maka kalau seandainya kita main catur, bismillahirrahmanirrahim kita majukan apa? Rajanya misalkan ya, apalagi ya. Maka makruh basmalahnya. Nah, demikian ya. Kemudian ya, makruh lagi tapi sebab eksternal, sebab arid, sebab yang keluar dari zatnya. Contohnya di sini aklul basoli li raihatihi al-mu'dhiyati lil musalli. Contohnya seseorang makan bawang. Makan bawang hukumnya apa? Boleh saja dong, bukan haram. Dan juga makan bawang bukan makruh. Ya, kapan dia menjadi makruh? Karena sebab eksternalnya. Kapan itu? Li raihatihi al-mu'dhiyati lil musallin. Ketika dia makan bawang sampai baunya ke bawah ketika sholat. Maka makan bawang dengan basmalah untuk sholat tadi, karena sebab eksternalnya sholat tadi, maka makruh. Ya, makan bawang sampai bau. Bahkan ulama bukan hanya sekedar makan bawang ya. Segala sesuatu yang bau saja ya, kalau seandainya aroma badan kita bau, itu sholat jamaahnya makruh bahkan. Ya. Karena mengganggu orang di sekitarnya, mengganggu kehusuan sholat. Kan kita sholat berjamaah khususnya sholat berjamaah, kita mencari apa? Kehusuan. Ya. Bagaimana seseorang, ngapunten, kalau bau badan, bau aroma yang tidak sedap, ya, itu mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Ya. Akhirnya apa? Kita nggak khusyuk. Ya. Nggak khusyuk, demikian. Baik, kembali lagi ya. Jadi makan bawang, kemudian baunya menyengat kepada orang-orang yang sholat karena ini sholat berjamaah, maka makan bawangnya adalah makruh, ya, makruh. Dan membaca basmalahnya adalah makruh. Baik. Dikit lagi ya, sepertinya kita cuma sampai hukum basmalah itu sudah selesai seperti ini. Hukum basmalah yang selanjutnya adalah haram, ya, terbagi menjadi dua, haram adzat sama al-haram li'aridin karena sebab eksternal. Yang pertama haram sebab zat, minum khamr, bismillahirrahmanirrahim, ya, semoga Allah muliakan kita. Bismillahirrahmanirrahim, minum khamr, ya. Sudah minumnya haram, basmalahnya haram lagi. Ya. Makanya kemarin ada isu apa? Isu apa yang kemarin yang baru itu? Baca surat Ad-Duha, dapat apa? Aneh-aneh ya. Baca surat Ad-Duha sambil dapat 1 gelas khamr. Ya. Maka hal yang demikian adalah ya, membaca surat Ad-Duhanya dosa, kemudian apa lagi? Minum khamrnya dosa. Itu yang dibaca lagi itu benar-benar kalamullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya haram sebab arid sekarang. Nggak, kita pelan-pelan saja ya, kita pelan-pelan. Yang penting perlahan-lahan selesai. Sebab yang kedua adalah haram karena sebab eksternal. Ya, contohnya di sini al-wudu bima'il maksubin. Ya, wudu dengan air curian. Ya, wudunya termasuk kunci miftahu salat at-tuhur. Ya, kunci daripada salat adalah at-tuhur. Ya, wudu ya, tapi dia dengan air curian. Dan mencurinya dia dengan basmalah. Ya, atau enggak wudunya dengan basmalah tapi airnya dengan curian. Nah, gitu loh. Jadi wudunya ya, dengan air curian dia baca basmalah. Sebagian kalau dalam mazhab Syafi'i wudunya tetap sah, wudunya nggak batal. Tapi kalau mazhab Hambali bima'in musabbal itu nggak sah. Ya, contohnya kalau dalam umroh wudu pakai air wakaf, air wakaf, air zam-zam. Nah, wudu pakai air zam-zam yang di masjid-masjid itu, ya, yang di masjid, bukan di tempat wudunya, bukan, tapi di masjidnya itu kan untuk minum. Apa hukum wudu pakai air itu? Sebagian mazhab Hambali, kalau nggak salah mazhab Hambali, dia mengatakan berdosa dan tidak sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu masih diperinci, ya. Berdosa tapi sah. Ya, demikian. Ya, barakallahu fikum. Kemudian di sini dikatakan, ya, al basmalah itu matlubatun fi kulli amrin dzibalin. Basmalah itu diperintahkan di setiap perkara yang diperintahkan oleh syariat. Apa itu dzibalin? Ya, amrin dzibalin itu apa? Halin yuhtamu bihi syar'an. Keadaan yang diperhatikan oleh syariat. Ya, itu la yakun muharraman lidzatihi, ya, sehingga bisa menjadi haram lidzatihi, makruh lidzatihi, wala min safasifil umur, ya, ataupun perkara-perkara yang remeh. Ya. Fatak tarihi al-ahkamu arba. Maka hal tersebut masuk hukum yang keempat nih. Wajib, sunnah, karoha, sama tahrim. Nah, mana mubahnya mana? Amma al-ibahatu fala tak tariha. Ya. Adapun perkara yang mubah, ya, maka tidak dianggap hukumnya. Kenapa? Kaidahnya dihafal ini, kaidahnya. Li'annal asla fil basmalati an-nadab wa makana an-nadab la tak tarihi al-ibah. Itu kaidahnya. Ya. Karena hukum asal basmalah itu sunnah, ya, dan sesuatu yang hukumnya sama seperti basmalah, maka tidak dianggap sebagai hukum mubah.
Jadi hukumnya sunnah tidak bisa dibuat hukum mubah, nggak bisa. Ya. Namun ada ulama yang berpendapat wakila takun mubahatan fil mubahatil lati la syarafa fiha karena klil mata min makan ila akhir wa alaihi ta'tari ahkam khamsah. Ya, ada berhukum bahwasanya basmalah ada dong, hukum mubahnya ada dong, ya. Contohnya apa? Allati la syarafa fiha, yang tidak memiliki kemuliaan. Ya, yang tidak memiliki kemuliaan. Contohnya, nakli matain min makanin ila akhir. Memindahkan tempat satu, memindahkan benda, contohnya memindahkan HP satu ke tempat yang lain. Nah, ini mubah hukumnya. Bagaimana membaca basmalahnya? Sebagian ulama mengatakan membaca basmalah hukumnya mubah. Binafsi apa? Bimasi naklil mata. Cuma memindahkan ini saja hukum bacanya apa? Dia mubah, ya. Tapi pelafalannya itu tetap dihitung pahala. Ya. Jadi kalau memindahkan ini Bismillahirrahmanirrahim, ya. Memindahkannya itu nggak dapat pahala. Jadi ini ada dua konteks berarti ya. Memindahkan benda satu ya ke satu benda ke tempat yang lain. Ya. Memindahkan Bismillahirrahmanirrahim. Memindahkannya nggak dapat pahala. Atau mungkin ibu-ibu nyapu nih, ya Bismillahirrahmanirrahim. Nyapunya nggak dapat pahala kecuali kalau dia nyapunya nanti beda ya, bukan konteks basmalah lagi. Nyapunya benar-benar karena perintah suami atau mungkin dan lain sebagainya. Tapi kalau nyapunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu nyapunya nggak dapat pahala. Ya. Tapi pelafalan basmalahnya dia mendapatkan pahala. Karena hukum asal al-basmalah adalah an-nadab, adalah sunnah. Sepertinya masih lama Ustaz Ahmad ya. Baik, ada diskusi kira-kira ini baru bahas basmalah ya? Nggak apa-apa. Ada diskusi kira-kira? Izin. Silakan. Oh, Bismillah untuk wudhu di kamar mandi itu yang mana, Ustaz? Ini berarti terkait adab berarti ya. Ya, terkait adab. Di antaranya kita tidak boleh menyebut mengingat Allah di kamar mandi. Maka lebih baiknya membaca basmalahnya di luar. Atau enggak lebih baiknya wudhunya di luar ya, sehingga mendapatkan pahala yang sempurna ya. Kan misalnya ada kamar mandi, ada tempat wudhu, lebih baik kita wudhu di tempat wudhu saja, nggak usah di kamar mandi ya. Itu yang lebih baik kita arahkan demikian ya. Tapi boleh nggak baca basmalah kamar mandi? Jawabannya tidak boleh. Kapan baca basmalahnya? Bisa sebelum masuk kamar mandi. Tapi yang lebih sempurna lagi apa? Lebih baik keluar, wudhu, baca basmalah, sudah selesai. Itu simpelnya seperti itu. Ya nggak usah yang terlalu ribet ya. Ada lagi kira-kira? Nggak ada lagi ya? Gimana? Itu kan untuk Jumat itu kan ada mandi besar, itu kan ada wudhu biasanya, Ustaz. Bukan mandi baik, barakallahu fikum ya. Jadi bagaimana ya membaca basmalah tadi ya? Baca basmalahnya di luar ya, di luar masuk kamar mandi. Enggak apa-apa. Toh ini bukan perkara wajib ya. Tanya seorang nggak baca basmalah ketika mandi wajib, kira-kira sah nggak mandi wajibnya? Sah ya. Jadi kita harus tahu mana menjadi prioritas dalam beribadah, itu kita harus tahu. Ya. Seandainya seseorang ya nggak baca basmalah di kamar mandi dalam wudhu misalkan, sah nggak? Sah saja. Karena rukun wudhu cuma 6. Ya, niat, basuh wajah, tangan sampai mirfaq, ya kemudian ba'd rasa. Kalau mazhab Syafi'i cuma sebagian rambut saja. Kalau lebih afdol semua rambut, ya nggak pakai telinga. Mazhab Syafi'i nggak perlu telinga, ya karena telinga sunnah, ya kaki tertib sudah selesai, nggak ada basmalah, nggak ada. Ya, ini adalah furudul wudhu, ya fardu wudhu. Adapun basmalah, kemudian apa lagi? Adalek, ya, kemudian apa lagi? Oh, banyak sekali sunnah-sunnah wudhu. Ya, kalau nanti kita akan bahas itu. Itu hanya sunnah, hanya pelengkap saja. Ya, tetap kita amalkan ya sebagaimana sunnah-sunnahnya, cuma kita harus tahu prioritas kita. Karena yang terkadang yang kita tidak tahu, ya, yang harus kita prioritaskan kita tidak tahu. Ya, contohnya, kita lebih tahu yang sunnah daripada yang wajib. Bahkan kita lebih tahu yang sunnah daripada yang fardu. Nah, itu bahaya ini. Ini bahaya sekali, ya. Ini sangat bahaya, ya. Makanya ini kelas fikih pemula, semoga dapat memberikan manfaat nanti ke depannya. Demikian Mas Jan ya. Nggak ada lagi ya? Nanti insya Allah perlahan-lahan ya. Insya Allah nanti perlahan-lahan. Ini bab terkait basmalah, kemudian besok masuk ke baru mukadimah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Nanti perlahan-lahan ini insya Allah selesai ya. Sekalian nanti alamatul bulugh pekan depan. Barakallahu fikum. Nakhtatimu bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.